Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program yang lagi viral. Nah, yang lagi viral, bersama saya Nong Darul Mamada dan samping kiri saya Ahmad Sahal dan samping kanan saya Kajito El Kayani. Pemirsa, yang lagi rame sekarang ini masih tentang jilbab ya. Jadi ada pemaksaan katanya jilbab di sekolah negeri. Dan ada berita, sekarang ini ada banyak tiba-tiba bermunculan berita bahwa di beberapa sekolah negeri itu ada pemaksaan jilbab sampai-sampai siswinya itu mengalami depresi. Itu misalnya terjadi di Bantul, SMA Negeri 1 Bantul, yang anaknya itu disuruh pakai jilbab, kemudian dia ngurung katanya di toilet berjam-jam dan kemudian depresi. Nah, begitu juga terjadi di Jakarta ya, sampai ada siswi yang mengirimkan surat ke ORI ya. ORI itu apa? Ombudsman Republik Indonesia tentang keberatan soal pemakaian jilbab di sekolah negeri ini. Pemaksaan pemakaian. Ya, pemaksaan pemakaian jilbab. Nah, memang kalau kita ngelihat akhir-akhir ini soal pemaksaan memakai jilbab di sekolah negeri ini khususnya ya, kita ngomongnya ini sekolah negeri karena ini sekolah publik, sekolah yang didanai oleh pajak, yang intinya masyarakat Indonesia itu kan bukan hanya umat Islam tapi banyak agama gitu kan. Nah, ini menjadi masalah. Dan kalau kita membaca laporan, misalnya laporan Human Rights Watch yang terbaru, ternyata ada terdapat di 24 provinsi yang terindikasi istilahnya perda-perdanya itu bersifat diskriminatif khususnya terhadap pemakaian jilbab ini. Jadi bukan hanya sekolah negeri, juga di instansi pemerintah gitu kan. Jadi kantor-kantor Pemda gitu ya. PNS gitu ya. Jadi mungkin sifatnya mungkin ya, tapi kalau udah aturan kan jadi kewajiban, tapi mungkin selalu tuh dibilangnya itu himbauan, ajakan gitu kan, karena dianggapnya itu ajakan untuk kebaikan, tapi kan ternyata kalau sudah jadi aturan kan bisa ada sanksi dan lain-lain, itu yang kemudian menjadi kayak semacam kewajiban gitu. Nah, kita sekarang ini akan membahas terkait itu. Siapa dulu nih? Kajito. Saya Manut. Manut ya. Kajito dulu lah. Bro Kajito dulu nih, gimana bro? Udah mempersiapkan? Kira-kira kenapa nih? Kamu ngelihatnya gimana dengan ramenya soal soal? Saya berangkat dari Bantul dulu ya, Di karena Bantul, yang baru Bantul. tuh ya, yang SMAN 1 Bantul ya. Saya melihat sebenarnya pemaksaan jilbab atau kalau nggak pakai kata pemaksaan, jilbabisasi ya, meskipun bukan pemaksaan, itu ada motif di belakangnya ya. Yang paling umum biasanya motif agama, karena sebagian orang meyakini jilbab itu wajib gitu loh. Kalau saya nggak meyakini itu wajib, tapi banyak yang meyakini atau ikut-ikutan meyakini bahwa jilbab itu wajib meskipun mereka nggak mempelajari hukumnya ya. Pokoknya kata si ustadz, ustazah wajib kok, ikut aja gitu kan. Nah, ini motif yang banyak ya berkembang di sekitar kita, bahwa mereka memakai jilbab karena itu katanya wajib, dan itu pula yang membuat orang memaksakannya kepada orang lain. Kamu kan Islam, ini kan wajib. Padahal itu wajib versi dia kan, pendapat dia gitu loh. Ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan sebaliknya, dan itu yang membuat orang memaksakan diri. Kemudian ada motif lain, mode, alasannya bisa gitu ya. Jadi ada ini karena rumah-rumah jilbab juga, rumah mode kan, mempromosikan pakai jilbab dong biar cantik katanya. Jadi tren. Jadi tren, udah warna-warni, udah kayak ini tumbuk-tumbuk jilbabnya Nino Warisman itu kan. Nah, itu udah nggak jelas modelnya bagaimana itu. Nah, banyak hal lah, tapi mode ini memang menyumbang salah satu ini ya, kenapa jilbabisasi begitu masif di Indonesia. Sudah ini keruntuhan Iran ya waktu itu, Shah Iran. Dan ini membuat salah satu unsur tadi ya, pemaksaan jilbab terjadi. Kemudian motif yang ketiga saya lihat di Bantul khusus ini motif ekonomi ternyata. Jadi saya menduga awalnya itu motif dogma kan, karena guru dipaksa karena ajaran agama, ternyata enggak. Sekolah itu saya baca kemarin di berita itu mencetak ini jilbab gitu loh untuk anak sekolah gitu loh. Ada logonya gitulah pokoknya gitu. Pokoknya mereka memproduksi dan menjual, saya baca gitu di berita itu. Jadi motif ekonomi ini pula yang menyebabkan sampai anaknya depresi dan sebagainya, ini memang aneh sekali itu.
kalau biasanya dogma oke lah ya, kita masih itu karena ajaran agama dan sebagainya kita masih bisa inilah agak-agak masuk akal gitu lah. Tapi ini ada motif ekonomi di sini, agak aneh banget ini di Bantul itu. Jadi pemaksaan jilbab bagaimanapun itu, apapun motifnya, itu memang sesuatu yang sebenarnya harus kita sadari bahayanya ya. Karena ini kalau dibiarkan berlarut-larut, Indonesia ini mundur ke belakang. Di negara lain seperti Arab Saudi mulai terbuka kan, jilbab sudah nggak wajib di depan publik. Indonesia malah sebaliknya gitu loh. Ini memprihatinkan menurut saya, dan ini harus diatasi oleh segenap pihak termasuk pemerintah ya. Karena kalau ini dibiarkan, ini bahaya ini bisa masuk kemana-mana. Dari saya itu dulu, Mbak. Iya, jadi karena banyaknya keluhan terhadap pemaksaan jilbab khususnya di sekolah negeri, memang sempat Kemendikbud dan tiga menteri waktu itu, ada SKB 3 menteri kan waktu itu. Mungkin pemirsa Cokro TV juga pernah mendengar bahwa terbit SKB 3 menteri khusus seragam sekolah yang memberikan keleluasaan, kebebasan kepada khususnya siswi untuk memakai jilbab atau tidak memakai jilbab. Jadi seragam itu diserahkan sepenuhnya kepada si siswi atau pihak sekolah, dan tidak ada lagi yang namanya kewajiban memakai jilbab itu. Tapi sayangnya SKB 3 menteri itu kan kemudian ada yang menggugat ke MA oleh LKAAM, si Bapak Fauzi Bahar itu dari Sumatera Barat, dan dikabulkan. Sehingga SKB 3 menteri itu kemudian menjadi tidak berlaku lagi. Nah, kalau misalnya ngelihat dari tadi dibilang ada tindakan dari pemerintah, sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi ternyata karena lagi-lagi karena masyarakat ya itu kemudian menjadi batal. Nah, kamu sendiri tuh ngelihat gimana? Apakah SKB 3 menteri itu akhirnya dengan adanya lagi peristiwa-peristiwa seperti ini layaknya harusnya dikembalikan lagi ya? Sepertinya harusnya begitu ya. Yes, tapi kan sudah divonis batal oleh MA kan? Kayaknya sih bisa. Ya tapi sebentar, lepas dari soal itu dong ya. Ini kan ada dua isu utama nih. Pertama soal pemaksaan, dan dua isu ini harus berjalin bersamaan untuk menjadi persoalan kita. Pertama pemaksaan itu bisa berarti kewajiban ataupun pelarangan ya. Pokoknya pemaksaan. Yang kedua, sekolah atau lembaga negeri. Jadi milik publik, dan milik publik itu seperti kata Nong tadi, masyarakat didanai oleh pajak oleh masyarakat yang agamanya berbeda-beda. Bukan hanya agama berbeda-beda sebenarnya, saya mau tambahin, yang paham keyakinan keagamaannya pun berbeda-beda. Termasuk dalam soal jilbab. Gitu yang seperti Kak Jito bilang. Jadi ada dua. Kalau pemaksaan itu dilakukan di institusi swasta, itu terserah, itu kan milik sendiri. Misalnya pesantren, ada kewajiban santrinya harus, santri putri ya, kalau santri putra kan nggak perlu. Santri putri harus pakai jilbab. Itu sah. Itu nggak ada yang boleh menggugat. Itu lembaga swasta kan milik sendiri. Punya kebijakan sendiri-sendiri. Ya, kalau yang mau tertarik ikut ya jadi santrinya, kalau enggak ya nggak usah masuk. Gitu. Jadi kalau swasta bukan menjadi pokok persoalan kita. Yang kedua, lembaga negeri, dan ini adalah isunya pemaksaan dalam kasus sekarang adalah kewajiban. Ingat dulu zaman Orde Baru, itu juga sempat ada pemaksaan di lembaga negeri, sekolah negeri, tetapi waktu itu pelarangan. Karena dianggap jilbab saat itu identik dengan simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Jadi Orde Baru takut banget gitu, terus parno lah, dilarang gitu. Ini juga sama, sebenarnya ini adalah sebuah upaya sewenang-wenang dalam bentuk yang lain. Kalau dulu Orde Baru sewenang-wenang melarang jilbab, sekarang kelompok Islam tertentu sewenang-wenang memaksakan jilbab di sebuah lembaga yang nggak boleh terjadi pemaksaan keyakinan gitu. Karena dasar negara kita kan menghargai kemerdekaan berkeyakinan gitu ya. Termasuk memahami keagamaan keislaman tertentu sesuai dengan keyakinannya gitu. Jadi ini sebenarnya pokok masalahnya. Jadi sebuah lembaga milik publik kok ada represi ya, penindasan dalam bentuk pemaksaan itu, pemaksaan kehendak gitu. Saya kira itu ininya ya, kata kuncinya ya. Terus ya karena
SKB yang harusnya SKB itu kan bagus ya isinya ya, Bagus, karena ideal. SKB itu Iya. tujuannya kan mengembalikan kepada soal pilihan. Iya, kebebasan. Ya. Jadi bukan berarti larangan jilbab, Bukan. tetapi kalau mau berjilbab memakai busana muslim itu sah, tetapi itu bukan dari negara kewajibannya, itu Tapi berdasarkan pilihan keyakinan. sendiri, Ya. keyakinan Dan sendiri. harusnya kan begitu ya. Nah, tetapi kan sekarang dibatalkan MA. Nah, sekarang berarti yang berlaku apa? Yang berlaku adalah Permendikbud tahun 2014 ya, tentang pakaian seragam Siswa. gitu. Nah, kalau kita pelajari itu di Permendikbudnya, saya tadi udah lihat ya. Memang ini ada juga yang problematis sih, pakaian seragam nasional SMA ya, Permendikbud nomor 45 Ini khusus 2004. SMA ya? Iya, ini saya lagi bicara SMA. Kalau SD kan oke lah gitu, 2014. Mungkin juga termasuk SMP sih. Itu dia ada 3 kategori. Pertama, pakaian seragam peserta didik putra. Nanti bisa dilihat ya di layar ya. Saya kira mungkin perlu ditampilkan itu, saya nggak perlu nyebut satu persatu. Kemudian ada pakaian seragam peserta didik putri. Nah, yang menarik dan menurut saya ini letak celahnya ya. Apa, dilematis Itu ada 3 pakaian seragam sekolah khas muslimah. Nah ini mungkin. Ini khas yang muslimah, jadi di sini ada kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan. Bla bla bla, terus ada jilbab putih, ada rok abu-abu dan seterusnya. Ini kata kuncinya soal jilbab putih. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada jilbab putihnya mungkin juga nggak masalah sih iya. ya. Nah, di sini menjadi bermasalah karena harusnya peraturan ketiga ini opsional. Gitu. Jadi misalnya tetap putri jilbab putih dalam kurung yang pilihan. Iya, Gitu pilihan ya. karena Kalau ini pakaian nggak ada seragam ya? peserta didik putri ini mencakup muslim dan muslimah Muslimah. dan non muslim gitu. Siswi non muslim maupun siswi muslim Maksudnya jangan itu dikategorikan sendiri. ya. Jadi ini harusnya kalau andaikan ada yang berminat atau mengambil keputusan untuk pakai jilbab dari yang muslimah nih, maka aturannya begini gitu. Jadi bukan diistilahkan sebagai pakaian seragam sekolah khas muslimah. Ini menurut saya celah yang dimanfaatkan oleh, saya menduga ya, oleh guru BP yang di Bantul itu misalnya, yang memaksa muslimah pakai jilbab dengan alasan tadi yang seperti Kak Jito bilang, ini kan wajib, tapi kenapa kenapa kalian nggak pakai? Alasannya demi kebaikan gitu kan? Kan sekedar mengingatkan macam-macam. Jadi menurut saya ini PR nih buat Kemendikbud nih. Ini Permendikbud nomor 45 tahun 2014 ini harus ditinjau ulang karena kita nggak bisa lagi pakai SKB nom. Benar. Jadi kita harus pakai patokan ini gitu. Iya. Nah, ditinjau ulangnya dalam hal apa? Dalam hal dikembalikan kepada kebebasan berkeyakinan tadi. Jadi ya sudah, kalau yang mau pakai jilbab silahkan. Muslimah yang pakai jilbab silahkan. Kalau muslimah nggak pakai jilbab, ya silahkan asal sesuai dengan seragam sekolah gitu loh. Karena ini seragam sekolah yang pakaian putri ini nggak hanya non-muslim. Kesannya sekarang kan ditafsirkan atau disempitkan seakan-akan ini yang nggak pakai jilbab ini khusus yang non-muslim. Iya. Siswi yang non-muslim, ini yang salah. Logikanya memang kalau kita membaca aturan Permendikbud nomor berapa? Nomor 45 tahun 2014. Tahun 2014. Zamannya Pak Nuh ya. Iya, ditandatanganinya oleh Menteri Pendidikan saat itu adalah Muhammad Nuh. Itu dengan kategori tersendiri, tadi disebutkan ada kategori seragam putra, bla bla bla, seragam putri, bla bla bla. Tiba-tiba ada seragam pakaian khas muslimah. Dan di situ tertulis juga jilbab putih. Jadi iya. itu lebih spesifik Sangat, lagi. iya. Dan itu artinya seperti yang tadi kamu sampaikan bahwa pihak sekolah atau siapapun aparat yang terkait yang membawahi dinas kependidikan misalnya, itu akhirnya merujuk pada aturan itu ya, pada Permendikbud itu kan. Jadi mereka akan ngelesnya begitu. Ini kan ada klausul pakaian khas muslimah gitu. Iya, Padahal ini pengertiannya yang harusnya itu kan ini berlaku untuk yang memutuskan untuk memakai jilbab. Gitu. Bukan berarti bahwa siswi muslimah di sekolah negeri harus pakai jilbab gitu. Ini yang salah menurut saya. Saya duga sih sebenarnya mungkin aturan Permendikbud yang tadi secara spesifik ada tulisan pakai jilbab gitu, jilbab putih,
itu dalam rangka dulu mengcounter yang Orde Baru itu ya, Iya. larangan. Tetapi akhirnya karena terlalu dispesifikkan atau terlalu diverbatimkan, diverbalkan, akhirnya malah menjadi sebaliknya kan. Betul, ya. Gitu. Nah, Jadi kembali ke soal pemaksaan jadinya pemaksaan kan akhirnya gitu. yang Sesuatu tadinya yang- dilarang Betul. sekarang menjadi diwajibkan Ya, gitu. ya, Jadi ya. akhirnya saling malah sebaliknya gitu loh. Ya, betul. Nah, ini menarik karena gini, ini bukan hanya misalnya terjadi, ini kita baru menelaah yang SMA-nya, tapi belum yang SMP, SD, dan TK gitu, di bawahnya lagi. Tapi menarik kan, sekarang itu bukan hanya terjadi pada SMA, ya kan? Juga kalau kita misalnya melihat TK aja, PAUD misalnya ya, itu yang saya tuh kadang suka, ini maaf ya, suka kadang ini kecil-kecil tapi kan udah dijilbabin kayak gitu-gitu ya. Padahal kan istilahnya belum balik gitu. Kalau ini lagi-lagi ada perdebatan juga nih kalau SMA ya atau SMP misalnya. Pemirsa, bagi yang belum tahu, Nong Darol ini yang membawa menjadi host kita ini santri ya, dari kecil santri, putranya kiai dan sekolahnya di Institut Agama Islam Negeri Ciputat. Jadi dan studinya mengenai jilbab. Jadi sangat mendalami soal jilbab sebenarnya. Ini sebenarnya cuma sekedar kritik sosial ya. Sebenarnya nggak perlu diperjelas begitu. Tapi ini kita membincangkan soal kenapa ini fenomena atau tren bahkan ke anak kecil pun ini yang membuat aku tuh miris banget. Ini sampai kayak gini gitu. Ya ini karena saya menduga ya sebagian besar orang yang heboh jilbab itu nggak paham hukum jilbab sebenarnya. Jadi mereka tuh hanya katanya. Mereka nggak seperti Mbak Nong yang mempelajari secara intens. Oh ini dalilnya ini toh. Oh hadisnya rujukannya ini. Oh ternyata ini lemah. Mereka sampai ke situ kan kesimpulannya kan. Oh ada pendapat lain begini. Mereka nggak sampai itu. Mereka hanya mendengarkan dari satu corong. Ustadznya ngomong gini, kelompoknya ngomong gini, maka ya wajib ya sudah kita harus mentaati kan begitu. Jadi ketidaktahuan ini yang kemudian membuat fenomena buih di lautan tadi. Jadi banyak, jadi kelompok jamaah yang banyak yang meyakini sesuatu itu wajib, tapi nggak paham dasar hukumnya gitu loh. Mereka hanya ikut-ikutan. Nah, karena ini kemudian masif dilakukan ya, makanya sampai mereka nggak paham bahwa anak-anak kecil itu justru nggak kewajiban gitu loh pakai jilbab. Di negara yang paling konservatif sekalipun ya, sekolah-sekolah anak TK, anak-anak yang masih kecil yang belum balik itu bebas saja, bahkan keluar rumah rambutnya terurai biasa kemana-mana. Tapi di Indonesia ini enggak, malah dari kecil udah kayak ninja, ada yang kayak gitu loh. Dan ini memprihatinkan menurut saya. Iya, sampai ada cadarnya hitam-hitam loh, anak kecil gitu loh. Jadi mereka tuh nggak paham bahwa dasar dari jilbab itu bagaimana dalilnya, bagaimana implementasinya, sehingga mereka gebiah-uyah. Jadi pokoknya perempuan mau yang nenek-nenek ya sudah sudah menopause istilahnya, udah nggak kewajiban juga itu sebenarnya. Itu ya pakai jilbab gitu loh. Jadi mereka udah udah kontradiktif gitu ya. Heran kok kamu sampai memperhatikan perempuan yang menopause itu. Ya, itu artinya orang-orang yang selama ini heboh berkhutbah tentang jilbab itu sebenarnya mereka nggak paham tentang hukum jilbab, sehingga batasan-batasan yang wajib bagi yang meyakini wajib ya itu malah mereka terabas gitu loh. Sesuatu yang mestinya nggak wajib diwajibkan, ini kan bermasalah gitu. Akhirnya sekolah-sekolah TK, SD yang mestinya belum mewajibkan jilbab akhirnya memakai jilbab, dan ini kalau tidak segera diatasi seperti saya katakan tadi ya, ini akan semakin kuat dari tahun ke tahun. Makanya kembali ke soal SKB tadi, saya ingin menyinggung pendapat ini ya, Henny Supolo ya, seorang praktisi pendidikan. Ya kemarin. Ya, itu harus dilihat juga bagi yang belum melihat ya. Iya. Wawancara Henny Supolo dengan Nong Darol di acara apa Nong? Seruput ya? Seruput kopi ya. Beliau ya. Ya. Beliau ini dengan tegas mengatakan bahwa pemaksaan jilbab itu melanggar UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Karena melanggar itu. Iya, karena menurut Henny Supolo di situ pasal 4 ayat 1 dicantumkan dengan jelas bahwa pendidikan itu harus berkeadilan, tidak diskriminatif, asasnya HAM dan sebagainya. Pemaksaan jilbab melanggar pasal ini. Jadi sebenarnya kalau para orang tua paham ya bahwa sekolah negeri ya yang memaksakan jilbab itu bisa diancam dengan pasal ini sebenarnya gitu loh. Karena mereka sudah melanggar UU ini, maka
kewajiban orang tua adalah ini melaporkan ya, misalnya ke yang Jakarta kemarin tuh ke Ombudsman, itu benar sekali. Dan memang seharusnya begitu ya, karena seperti yang peristiwa Bantul itu karena ada motif ekonomi lah, karena ada motif dogma atau apapun itu sebenarnya mereka hanya kira-kira gitu loh. Karena kalau mereka paham dengan UU Sisdiknas ini, mereka juga akan berani memaksakan orang dong. Itu UU Sisdiknas tahun berapa? UU Sisdiknas tahun 2003. Nomor 20. Peristiwa ini juga semestinya Permendikbud seragam tuh cantolannya ya. Cantolannya ya. Itu sayang awal ya. Iya. Makanya sayang sekali Kak, kenapa Permendikbud itu nggak nyantol ke sini gitu loh. Kan dasarnya harus ini lebih kuat karena undang-undang kan. Jadi kenapa fenomena heboh jilbab ini ya di Indonesia ini sangat melampaui batas kalau saya menyebut ya, bahkan melebihi dari negara yang konservatif ya, seperti Iran atau seperti Irak atau seperti Arab Saudi ya. Ini memang menjadi keprihatinan bersama, dan ini seyogyanya kata Mbak Nong tadi pemerintah sudah melakukan action sebenarnya. SKB 3 Menteri itu bagus sekali, tapi sayang sekali ada sekelompok orang dari Sumatera Barat yang bergerak dalam senyap waktu itu ya. Jadi ketika gugatan itu diajukan, kita tuh nggak tahu sama sekali. Ketika itu baru diketok MA baru heboh gitu loh. Jadi kita itu kecolongan waktu itu. SKB 3 Menteri itu kenapa sampai bisa digugat dan sebagainya, karena kita nggak dihebohkan ke publik gitu loh. Makanya besok lagi kalau ada hal-hal semacam ini, kalau yang tahu ya segera share ke publik gitu loh. Karena mereka juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama ini waktu gugatan itu dilakukan mungkin MA menduga wah ini yang yang anti SKB ini lebih banyak gitu mungkin ya, yang memenuhi sidang dan sebagainya, karena kita nggak tahu gitu loh. Kalau kita tahu tentu akan sebaliknya peristiwanya, kita akan menggugat balik, bahkan mungkin ya memberikan narasi-narasi tandingan bahwa orang-orang yang menghendaki judicial review terhadap SKB 3 Menteri itu sebenarnya adalah orang-orang dari kelompok konservatif. Karena kan sebenarnya kemudian kelompok yang sama itu juga mengajukan Permendikbud yang soal kekerasan seksual ke MA, tapi itu ditolak karena kan ramein kita juga heboh karena peristiwa itu kan kita pengalaman lah, sudah kecolongan sekali, ini jangan sampai kecolongan, dan itu berhasil gitu loh. Jadinya memang ini harus jadi pengalaman kita bersama. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya seperti pemaksaan jilbab ini, harus kita lawan bareng-bareng. Saya kira gitu, Mbak. Menarik ini yang tadi aku pertanyakan itu loh, hal soal bahwa ini fenomena di mana Indonesia umat Islamnya gitu. Ini kan kita bicara umat Islam yang anak kecil aja dijilbabin gitu kan. Terus ada pemaksaan jilbab yang semestinya kan kita tahu bahwa jilbab itu masih tidak satu pandangan gitu kan. Nah, kalau kamu ngelihatnya ini tuh tren kayak semacam kemenangan kelompok Islam tertentu yang memang kan ini soal pemahaman kan, bahwa ini jadinya sangat buat kita nih yang tadi dibilang oleh Kak Jito itu sangat mengkhawatirkan gitu. Menurutmu gimana itu? Ya, ini sebenarnya selain soal tadi ya, soal banyak orang yang nggak sadar bahwa dalam hal jilbab ini terdapat banyak pendapat ya. Bahkan misalnya Profesor Quraish Shihab kan bilang bahwa itu bukan sesuatu yang diwajibkan dalam pengertian yang dimaksudkan oleh para masyarakat sekarang gitu. Dan bayangin seorang sekali Quraish Shihab aja dihujat kan. Nah, tapi ini kan sebenarnya masalah mendasar soal penghargaan terhadap kebebasan berkeyakinan ya. Sebenarnya kan kita sudah tak sering mendengar lah, tidak ada paksaan dalam agama kan. Dalam Islam kan itu dogma, doktrin lah ya, doktrin utama kan nggak boleh ada paksaan. Harus beragama itu harus berdasarkan kesadaran, harus betul-betul dari dalam, dan dengan begitu dia menjadi sesuatu yang otentik gitu. Nah, kita kan dengan membicarakan ini, mengkritisi ini bukan berarti kita anti jilbab, ya, bukan berarti kita Islamofobia gitu ya. Tetapi kita pengen menempatkan sesuatu itu dalam posisinya yang sesuai dengan Islam gitu loh. Jadi harusnya menurut saya kalau sebenarnya kalau masyarakat itu betul-betul pengen berislam ya, harusnya memberi penghargaan terhadap kebebasan memilih, choice gitu loh. Dan itu artinya terserah pribadi masing-masing gitu loh. Kalau orang yang berjilbab dengan kesadaran sendiri dan seterusnya, itu ya kita hormati gitu. Kalau nggak berjilbab dengan kesadaran sendiri, ya harus kita hormati gitu. Nah, masalahnya ini kan ada salah kaprah soal itu loh, soal amar ma'ruf itu ya. Jadi atas nama
menyebarkan kebaikan atas nama tadi yang penting itu sekedar mengingatkan gitu ya, terus memaksa, itu kemudian yang terjadi adalah intimidasi, teror gitu ya terhadap orang-orang yang nggak berjilbab gitu. Dan itu terjadi di medsos, di ruang publik banyak sekali orang tadinya berjilbab nggak berjilbab, melepas jilbab, itu dihujat. Terus ada orang Islam yang nggak berjilbab terus dipersoalkan. Terakhir kemarin putrinya Anies Baswedan menikah langsung tidak pakai jilbab gitu banyak ya. yang menasehati. Itu ada pendukungnya yang kemudian nyinyir gitu. Dr. Tifa. Padahal ini kan justru malah saya dalam hal ini justru salut dengan si putri, siapa namanya? Putrinya Amin Mutiara. Tia binti Anies Baswedan yang berani mengambil keputusan seperti yang dia lakukan itu, dan kepada orang tuanya, kepada Pak Anies yang tidak memaksakan gitu, tidak memaksakan, memberi pilihan. Dia sangat, dalam hal ini sangat harus diberikan apresiasi gitu loh, bahwa Pak Anies sudah benar ini, bahwa putrinya yang sudah dewasa ya terserah dia lah mau pakai jilbab. Seperti pandangan Pak Qureshi bukan ya betul, harusnya begitu. Jadi nggak perlu kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang sarana untuk menyerang gitu loh. Dan yang aneh itu ya, kenapa kegairahan berislam di Indonesia itu selalu fokusnya ke soal itu aja, soal jilbab aja. Sementara ada soal-soal yang lebih besar ya, misalnya soal korupsi, ya ACT atau apa itu pada diem gitu loh. Jadi fokus ke yang simbol, bukan ke yang substansi gitu. Pada kulitnya saja, tapi bukan substansi gitu. Jadi ini jadi ini bukan berarti sebuah sikap anti jilbab, tetapi sikap untuk berilah kebebasan kepada orang-orang muslimah untuk memutuskan sendiri gitu. Kalau orang muslimah itu tidak berjilbab tapi berpakaian yang terhormat ya, pakaian yang sopan lah gitu ya, itu ya kita hargai aja gitu loh. Atau orang pakai kerudung dengan kayak Mbak Yeni Wahid gitu ya, atau Benazir Bhutto yang kelihatan rambutnya kerudung Indonesia gitu, yang juga dubes Arab Saudi untuk Amerika ya. Itu kan bagian dari keragaman jilbab itu sebenarnya. Istilahnya kerudung jilbab Indonesia. Jilbab Indonesia itu harus dihargai gitu loh. Nah, dengan begitu kan jadi indah keragaman. Jadi nggak usah seakan-akan kalau nggak berjilbab dengan cara mereka itu terus nggak Islam atau Islamnya kurang atau apa. Ini kan jadinya judgement keberagamaan yang menghakimi gitu loh, yang membuat kita nggak nyaman gitu. Itu Nong. Iya. Ini ada cerita sebenarnya dari Mbak Heni lagi karena mengutip Mbak Heni. Mbak Heni ini kan sebagai salah Bu satu Heni Supolo ya. Iya, Bu Heni Supolo ini salah satu perintis sekolah Al-Izhar. Oke. Sekolah Al-Izhar ini private, swasta, dan dia bisa dibilang menyebut dirinya sebagai sekolah Islam. Nah, yang menarik, ini sekolah tetapi tidak mewajibkan siswinya itu untuk memakai jilbab. Nah, ceritanya Mbak Heni, kalau sekarang itu katanya kondisinya itu sungguh berat, karena justru itu malah dari masyarakat sekitar dan orang tua murid yang meminta kepada pihak sekolah supaya mewajibkan siswinya itu pakai jilbab. Jadi ini bukan sebaliknya. Itu saking kondisinya udah memang. Dan itu baru belakangan ya. Awal-awal dulu enggak kan? Enggak, sama sekali enggak. Jadi ini memang fenomena baru ya. Mungkin reformasi dan bukan hanya di sekolah, sebenarnya fenomena jilbab itu menjadi kayak semacam indikasi mudah untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Di daerah yang tadi saya sebutkan yang temuan Human Rights Watch itu, daerah-daerah yang memaksa atau menghimbau atau mempunyai aturan petugasnya, aparatnya pakai jilbab, itu sebenarnya temuannya itu sebenarnya untuk menyembunyikan kegagalan pemimpin daerah, misalnya dari kinerjanya. Jadi kinerjanya gitu bobrok, terus kemudian pakai lebih gampang gitu, pakai soal jilbab, soal apa gitu, karena sudah atau sholat jamaah, mewajibkan sholat subuh berjamaah gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi hal yang sangat mudah untuk dilihat gitu. Ini menarik banget. Jadi kita kalau misalnya ini dilanjutkan akan kemana-mana perbincangan terkait soal sosial. Ini kan sebenarnya tren sosial yang menarik untuk kita perbincangkan. Kita langsung closing aja nih, Bro. Silahkan Bro Kajito dulu. Saya ingin menitik beratkan pada beberapa hal ya. Yang pertama,
meskipun pemerintah sudah berbuat lewat SKB 3 Menteri, tapi itu harus diulangi lagi. Betul. Pemerintah harus melakukan intervensi. Ini sudah tahapannya sudah darurat menurut saya. Pemaksaan sudah ada di mana-mana. Kalau dulu kan yang sering di Sumatera Barat, ini di Jogja, yang katanya kota budaya dan Jakarta sebagainya. juga kan? Jakarta yang metropolis dan sebagainya. Loh, ini kok berkebalikan ceritanya gitu, malah mundur. Jadi siapa yang berwenang atau yang mempunyai power? Ya pertama pemerintah tentu saja ya. Pemerintah harus membuat seperti SKB 3 Menteri, nggak tahu lah kondisinya supaya nggak digugat lagi, supaya kuat bagaimana. Jadi kelemahan SKB 3 Menteri itu harus dilengkapi dengan itu, sehingga ini menjamin anak-anak kita ya yang di sekolah itu mereka merdeka, tidak diskriminatif, tidak haknya untuk merdeka ya, untuk mengenakan seragam sesuai dengan yang semestinya, itu tidak dilanggar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin menyoroti tentang tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh agama dan sebagainya. Mereka ini juga jangan hanya mengekalkan simbol ya di tengah masyarakat bahwa berjilbab begini, berjilbab begitu ya. Ini termasuk untuk kelompok hijrah dan sebagainya itu ya, HTI dan sebagainya. Jadi, karena efek jilbabisasi yang luar biasa ini karena mereka juga, dampak dari mereka juga. Postingan mereka di medsos dan sebagainya, mereka membuli orang yang kalau ada yang nggak berjilbab dibully dan sebagainya, itu kelompok-kelompok mereka yang berbuat gitu loh. Padahal mayoritas orang Islam di Indonesia ini sebenarnya nggak seperti itu, tapi karena mereka sangat heboh, sangat riuh, akhirnya ya terpengaruh lah yang kelompok yang lain ya. Jadi maka tokoh-tokoh agama seperti Pak Quraish Shihab ini juga harus lebih banyak yang bersuara bahwa kelompok yang minoritas ini, yang kecil ini, itu hanya mewakili sebagian pendapat dalam Islam tentang jilbab. Jadi ada pendapat-pendapat lain yang bahkan tokoh sekaliber Quraish Shihab pun mengatakan tidak wajib. Dan ini harus Dan Bu Sinta Nuriyah. Iya, Bu Sinta Nuriyah juga, ya. kan? Itu harus disuarakan ke publik supaya masyarakat yang awam yang buih di lautan tadi ngerti gitu loh. Mereka nggak ikut-ikutan bahwa oh ternyata jilbab itu hanya soal pendapat toh. Kalau yakin ya yakini, kalau enggak ya nggak usah dipakai dan seperti itu. Yang ketiga yang juga penting untuk diberikan pemahaman soal jilbab ini, orang tua murid ya, yang paling penting menurut saya. Orang tua. Iya, karena kasus-kasus yang di Bantul, yang di mana Jakarta itu orang tuanya yang melapor ke ombudsman dan sebagainya. Jadi kalau orang tua ini paham, mereka bersatu bahwa pemaksaan jilbab itu melanggar UU Sidiknas, itu bisa dijadikan bukti ya, bahwa pihak sekolah pun takut kalau mereka diancam dengan undang-undang, karena mungkin sebagian dari mereka ya sekedar ingin jualan jilbab misalnya, atau sekedar ingin berperilaku sebagai guru BP yang galak gitu. Menegakkan peraturannya nggak jelas, dasarnya apa, yang penting kan BP kan harus galak gitu kan. Jadi 3 oknum ini ya, yang pertama tadi pemerintah itu harus membuat regulasi yang tegas, yang jelas secepat mungkin supaya kasus pemaksaan nggak terjadi. Yang kedua, tokoh masyarakat, tokoh agama juga harus membentengi masyarakat, menjelaskan ke mereka bahwa jilbab itu khilafiyah, jilbab itu banyak pendapat, nggak boleh dipaksakan. Kalaupun mereka mengakui wajib, ya jangan maksa dong, itu kan urusanmu gitu loh. Yang ketiga, orang tua murid harus gercep, harus berani, jangan takut, karena hak anak-anak kita dilindungi undang-undang. Saya kira begitu. Bagus. Ini closingnya Kak Jito itu kayak capres ya, sistematis gitu ya, terus betul-betul padat gitu. Jadi saya sampai nggak tahu apa yang saya tambahkan gitu. Saya hanya mau menspesifikkan aja poin yang dikatakan Kak Jito tentang pemerintah ya. Iya. Jadi kan karena kita kan sekarang kalau bicara soal sekolah negeri, itu kan nggak bisa lagi berpatokan kepada SKB, karena sudah dibatalkan oleh MA dan itu sesuai dengan koridor hukum ketatanegaraan kita. Jadi ya kita harus hormati gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud ya kemudian menengok kembali Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang berseragam tadi, tentang seragam sekolah. Nah, itu di situ ada masalah yang tadi saya sebut soal klausul peraturan nomor 3 soal pakaian khas muslimah gitu. Itu yang menurut saya harus dibikin harus direvisi lah gitu ya. Supaya sesuai dengan spirit tadi, spirit kemerdekaan keadilan dan tidak diskriminatif itu. Dan juga kan bagus kalau dalam sekolah di SMA, SMP itu ada keragaman ya. Keragaman berpakaian yang muslimah, yang non muslimah jelas ya. Jelas tidak perlu pakai jilbab dan nggak boleh pakai jilbab gitu loh. Meskipun justru ada sekolah-sekolah negeri yang non muslim aja diwajibkan itu kacau sekali. Nah, yang muslimah pun boleh nggak pakai jilbab gitu loh. Jadi ini kan dengan adanya keragaman begini kan ini pelajaran yang bagus buat siswa ya. Jadi mereka belajar tentang
kebinekaan gitu, keragaman pendapat, menghargai sikap orang lain dan seterusnya. Yang berjilbab menghargai yang tidak berjilbab, yang tidak berjilbab menghargai yang berjilbab. Gitu. Saya kira itu. Jadi sudah hanya melengkapi saja dari tiga closing statement dari Kak yang Cito sistematis yang dasar itu itu. ya. Ya. Kalau istilah saya lagi-lagi mengutip Mbak Heni Supolo karena kemarin baru saya wawancara, sekolah negeri itu semestinya menjadi ruang perjumpaan, ruang perjumpaan untuk berbagai hal ini. Jadi keragaman itu dan justru harus menjadi kayak sebuah miniatur Indonesia. Betul. Nah, itu keren itu. Jadi bukan hanya tentang Indonesia, tapi juga dari berbagai keyakinan agama. Jadi di Islam, keyakinan agama Islam yang berbeda itu juga banyak diperlihatkan di situ. Jadi emang banyak hal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang terkait pemaksaan jilbab kita bisa belajar dari situ. Dan semoga nih closing yang tadi ditekankan oleh Mas Sahal terkait Permendikbud 45 2014 ya terkait seragam itu memang seharusnya direvisi karena SKB 3 Menteri kan sudah nggak berlaku dan rujukan dari seragam sekolah khususnya SMA itu di Permendikbud itu, makanya itu harus menjadi ruang perjumpaan yang istilah dari Mbak Heni. Oke, terima kasih Bro Kajito, Mas Sahal. Makasih Nong. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan di yang lagi viral dan membicarakan hal yang hangat, aktual. Dan terima kasih semuanya. Salam sehat. Dadah.